Butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan kepercayaan seseorang dan tidak perlu waktu lama untuk menghancurkannya. Dan selingkuh bisa menjadi salah satu di antara penyebab runtuhnya kepercayaan itu. Mungkin bagi sebagian orang selingkuh itu indah, tapi tidak ada yang berakhir indah. Ada seorang wanita cantik bernama Francisca Wahyu Retno. Dia merupakan seorang wanita yang berusia 25 tahun dan dia seorang perantauan yang tinggal di daerah Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Francisca ini sudah menikah dengan seorang pria yang dia cintai sejak 2 tahun sebelumnya. Dari hasil pernikahan itu, mereka memiliki seorang bayi yang masih berusia 9 bulan. Selain menjadi ibu rumah tangga, Francisca ini juga bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Walaupun pekerjaannya hanyalah sebagai karyawan di kafe remang-remang, dia tetap rajin mencari uang di sana demi menambah pendapatan keluarganya. Suatu hari pada tanggal 20 Oktober di tahun 2020, Francisca pamit ke suaminya untuk pergi bekerja. Tapi hingga keesokan harinya, Francisca sama sekali tidak pulang ke rumahnya. Hal tersebut membuat suami Francisca merasa cemas dan khawatir terhadap istrinya. Apalagi selama Francisca bekerja di kafe itu, dia belum pernah pulang kemalaman, apalagi sampai tidak pulang sama sekali. Dari sini akhirnya suaminya memutuskan untuk mencoba menghubungi nomor handphone Francisca. Namun nomor tersebut tidak aktif. Lalu dia pun berusaha mencari Francisca dengan cara menanyakannya kepada rekan kerja Francisca. Tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan istrinya. Hingga keesokan harinya, yaitu pada tanggal 21 Oktober 2020, sekitar jam 5 sore, ada seorang warga yang sedang melintas di daerah sekitaran penangkaran buaya, tepatnya di Mayang Mangurai Berau, Kalimantan Timur. Saat melewati kawasan itu, orang tersebut ingin membuang air kecil dan tanpa sengaja dia melihat ada sesuatu yang menyangkut di sebuah ranting pohon. Ranting pohon tersebut berada di dalam kolam penangkaran buaya. Awalnya dia berpikir itu adalah sebuah boneka. Karena merasa penasaran, akhirnya dia pun berusaha untuk mengambilnya. Setelah berhasil meraih benda yang terlihat seperti boneka tersebut, orang itu pun sangat terkejut. Karena benda itu ternyata adalah tubuh seorang wanita dalam kondisi setengah telanjang. Tangannya terikat dan mulutnya ditutup oleh lakban. Para warga pun berdatangan melihatnya. Mereka langsung melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, polisi pun segera datang ke TKP dan langsung melakukan evakuasi kepada korban dan membawa tubuh tersebut ke RSUD Dr. Abdul Rifai. Pada saat polisi melakukan olah TKP, polisi berhasil menemukan barang bukti, yaitu beberapa potong tali dan adanya bekas jejak ban mobil yang terdapat di area tersebut. Penemuan tubuh wanita ini membuat warga sekitar menjadi gempar, apalagi beritanya juga sempat masuk di berbagai media sosial. Setelah polisi berhasil melakukan identifikasi, jasad wanita tersebut diketahui bernama Francisca Wahyu Retno. Terungkapnya identitas korban menjadi awal penyelidikan. Dari sini polisi mengetahui jika Francisca sudah dikabarkan menghilang sejak terakhir berpamitan kepada suaminya. Dan berkat informasi yang didapat dari para saksi, polisi pun berhasil menemukan adanya rekaman CCTV dari rumah sakit. Dari hasil penyelidikan itu diketahui jika Francisca memiliki teman dekat pria yang diduga telah melakukan kejahatan kepada Francisca. Dari sini, polisi mencari keterangan lagi dari 15 orang saksi dan menemukan sebuah barang bukti kuat berupa mobil Avanza berwarna putih. Dari mobil rentalan inilah kasus ini terungkap. Polisi pun akhirnya mengecek siapa yang terakhir kali menyewa mobil tersebut. Penyelidikan pun mulai dikembangkan dan akhirnya Ricky pun diketemukan. Tepat pada hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020 atau 4 hari setelah pembunuhan, akhirnya polisi pun berhasil mengamankan seorang pria yang bernama Ricky Asari.
Diketahui Ricky ini adalah kekasih gelap Francisca. Dia ditangkap di sebuah rumah kos-kosan tempat dia bersembunyi selama 4 hari. Kos-kosan itu terletak di Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Ricky Asari merupakan seorang pria berusia 33 tahun. Dia tinggal di Desa Durian 3, Tanjung Redep Berau, Kalimantan Timur. Dia ini sudah memiliki seorang istri, namun pada saat itu dia belum dikaruniai seorang anak. Pada saat diinterogasi, Ricky membenarkan jika Francisca adalah kekasih gelapnya. Hubungan mereka awalnya dimulai dari saat dia melihat Francisca di kafe tempat Francisca bekerja. Mereka berkenalan pada bulan Agustus di tahun 2020. Pada awal mereka bertemu, mereka langsung tertarik satu sama lain, sehingga mereka menjalin hubungan pertemanan tapi mesra. Kemudian mereka pun saling bertukaran nomor telepon, dan sejak hari itu mereka saling berkomunikasi satu sama lain hingga hubungan mereka pun terjalin selama 2 bulan lamanya. Karena apa yang mereka lakukan itu merupakan cinta telarang, mereka hanya berani melakukan kencan diam-diam tanpa sepengetahuan orang-orang. Hingga pada suatu hari, Francisca mengaku pada Ricky jika dia sedang hamil dan meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya itu. Mendengar hal tersebut, Ricky menjadi kaget. Dia lalu mengajak Francisca untuk bertemu saat itu juga. Setelah itu, mereka pun bertemu di depan rumah sakit Dr. Abdul Rifai. Francisca menitipkan motornya di parkiran rumah sakit tersebut. Lalu dia pun ikut bersama Ricky menggunakan mobil rental yang disewa Ricky. Dan mereka pun pergi ke sebuah tempat hiburan malam di daerah Labanan Teluk Bayur. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti di suatu tempat untuk melakukan hubungan intim di dalam mobil. Setelah menyelesaikan hubungan intim, mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju tempat karaoke. Usai menikmati kencan mereka di tempat karaoke pada malam itu, Ricky dan Francisca berencana untuk pulang. Namun di tengah-tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Ricky menghentikan mobilnya di sekitar lokasi perkemahan Bumi Mayang Mangurai. Rupanya, Ricky ingin kembali melakukan hubungan intim dengan Francisca untuk kedua kalinya di dalam mobil. Dan setelah selesai melakukan hal itu, mereka pun segera melanjutkan perjalanan lagi. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba di dalam perjalanan itu mereka berdua terlibat perdebatan. Rupanya saat itu Francisca mengaku sedang hamil dan dia meminta pertanggungjawaban kepada Ricky. Karena didesak terus-menerus, Ricky pun menjadi stres. Dan dari sinilah timbul niat jahat dalam benak Ricky. Ricky lalu menghentikan mobilnya dan meminta izin pada Francisca untuk membeli minuman di sebuah warung. Padahal ya guys, selain membeli minuman, Ricky juga membeli lakban dan tali. Pada saat itu, waktu menunjukkan jam 2 dini hari. Lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali dalam keheningan. Sayangnya di tengah keheningan itu, Francisca lagi-lagi merengek, minta pertanggungjawaban dari Ricky. Karena hal ini, mereka pun kembali terlibat dalam perdebatan. Hingga puncaknya Francisca mengancam akan membocorkan hubungan gelap mereka ke istrinya Ricky. Ancaman itu membuat Ricky Asari tidak tenang dan kesal. Dari sini ia kemudian berpikir bagaimana cara menghentikan rengekan Francisca. Namun karena Francisca masih terus mendesak, Ricky yang sudah kesal lalu menghentikan mobilnya di tepi jalan poros Teluk Bayur, Labanan, Kalimantan Timur. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menjerat leher Francisca dengan tali yang dia beli sebelumnya. Dan hal ini langsung membuat Francisca tewas seketika. Ricky lalu menutup mulut Francisca dengan menggunakan lakban dan mengikat kedua tangannya. Dan untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Ricky pun segera membawa tubuh Francisca ke kawasan penangkaran buaya yang berlokasi di Mayang Mangurai, Teluk Bayur Berau. Sesampai di sana, dia langsung melemparkan tubuh Francisca ke dalam kandang buaya. Ricky berharap agar tubuh Francisca dimakan habis oleh buaya-buaya tersebut. Tapi tubuh Francisca tersangkut di ranting pohon hingga diketemukan oleh seorang warga. Tragisnya, berdasarkan hasil otopsi, ternyata Francisca ini tidak dalam kondisi hamil. Dia hanya mengancam Ricky dengan mengaku hamil
agar bisa minta pertanggungjawaban dari Ricky. Sementara untuk Ricky ternyata merupakan seorang residivis. Dia pernah mendekam di penjara karena kasus narkoba pada tahun 2010 yang lalu. Motif Rizky menghabisi Francisca sebenarnya hanya karena dia takut apabila perselingkuhannya dengan Francisca diketahui oleh istrinya. Nah, pada tanggal 13 April 2021, Majelis Hakim Tanjung Redep memutuskan Rizky Azhari terbukti bersalah dan dijerat dengan pasal kasus pembunuhan berencana. Dia pun mendapatkan hukuman penjara selama 18 tahun. Dan saat ini, Ricky sedang menjalani hukumannya di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Tanjung Redep Berau, Kalimantan Timur. Oke, bagaimana menurut kalian tentang hukuman yang diterima oleh Ricky? Apakah dia sudah pantas mendapatkan hukuman selama itu? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian di kolom komen. Well, rest in peace buat Francisca. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Oke, sampai ketemu di lain cerita. Bye.